bab selanjutnya yang bakalan kita bahas adalah metabolisme. Kita pertama akan mendefinisikan dulu metabolisme itu apa ya. Jadi metabolisme itu definisinya adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup. Nah, reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup ini biasanya ini dibantu dengan adanya enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Maksudnya apa nih si enzim ini membantu atau sebagai biokatalisator itu? Maksudnya si enzim ini fungsinya nantinya adalah mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu sendiri apa? Energi aktivasi itu sendiri artinya adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi. Oke, jadi review lagi ya. Pertama, definisi dari metabolisme. Metabolisme itu adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup. Nah, reaksi kimia ini biasanya dibantu dengan adanya enzim, di mana enzim ini berperan sebagai biokatalisator. Perannya apa? Perannya adalah untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, di mana energi aktivasi itu definisinya adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi. Oke? Sekarang yang bakalan kita bahas adalah si enzimnya itu sendiri. Jadi enzim itu ternyata terdiri atas beberapa komponen nih. Apa aja sih komponen-komponen enzim? Jadi komponen-komponen enzim itu kurang lebih kayak gini. Pertama ada yang namanya apoenzim. Terus ada juga yang namanya kofaktor. Nah, hasil penggabungan apoenzim sama kofaktor ini bakal ngehasilin yang namanya holoenzim. Terus istilah-istilah ini tuh apa sih maksudnya? Saya bakal jelasin satu-satu ya. Pertama yang apoenzim. Jadi apoenzim ini bentuk senyawanya tuh adalah protein. Sifat dari protein apa? Protein itu sifatnya labil ya. Dia ini mudah terdenaturasi terutama pada suhu yang tinggi. Terdenaturasi itu artinya mudah rusak. Terus si apoenzim ini adalah bentuk enzim yang belum aktif. Sementara itu yang kofaktor, dia ini bentuknya adalah non-protein. Nah, karena dia non-protein, otomatis dia ini sifatnya lebih stabil kalau dibandingin sama yang apoenzim. Terus, tadi kan gabungan dari apoenzim sama kofaktor bakal ngehasilin yang namanya holoenzim. Holoenzim ini adalah bentukan enzim yang sudah aktif. Oke? Nah, kalau yang kofaktor, dia kan non-protein nih. Contohnya apa aja? Contohnya, misalnya yang pertama adalah ion-ion anorganik. Ion-ion anorganiknya ini bisa berupa ion klor atau Cl-, bisa juga berupa ion kalsium atau Ca2+. Terus kofaktor itu yang kedua bisa juga berbentuk senyawa organik. Senyawa organiknya bisa berupa gugus prostetik. Gugus prostetik itu apa? Gugus prostetik itu adalah senyawa yang terikat kuat sama apoenzim. Contohnya misalnya adalah senyawa Hem yang terdapat pada hemoglobin. Nah, senyawa organik yang berperan sebagai kofaktor ini bisa juga berupa koenzim. Kalau yang koenzim, dia ini senyawa yang terikat kurang kuat pada apoenzim. Contoh dari koenzim itu misalnya adalah vitamin. Oke. Nah, salah satu contoh dari aktivitas apoenzim adalah pada peristiwa proses pembekuan darah. Pas di proses pembekuan darah ini, pertama kan si trombositnya tuh pecah. Ketika si trombositnya pecah, dia bakal ngeluarin yang namanya trombokinase. Nah, si trombokinase ini fungsinya nanti adalah untuk merubah protrombin untuk menjadi trombin. Cuman biar si trombokinase ini aktif, dia membutuhkan aktivitas kofaktor yaitu ion kalsium dan vitamin K. Nah, dalam hal ini, si ion kalsium sama vitamin K itu bertindak sebagai kofaktor.
Sementara itu, trombokinase bersifat sebagai apoenzim, yaitu enzim yang belum aktif, baru bisa aktif kalau disupport sama si kofaktornya. Oke. Nah, terus sekarang kita bakal ngebahas tentang sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat dari enzim yang pertama, dia ini adalah komponennya berupa protein. Tadi udah dibahas kan? Dimana protein itu sifatnya labil dan mudah terdenaturasi. Terus, cirinya yang kedua adalah komposisi enzim ketika sesudah dan sebelum reaksi itu adalah sama atau tetap. Oke, itu sifat dari enzim yang kedua. Terus, sifat dari enzim yang selanjutnya adalah enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil. Jumlah yang relatif kecil, oke? Sekarang kita lanjutin ya, sifat enzim yang keempat, dia tuh bersifat spesifik kerjanya. Maksudnya apa nih artinya dia kerjanya tuh bersifat spesifik? Jadi satu jenis enzim itu hanya bekerja pada satu substrat aja. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah enzim amilase. Nah, enzim amilase ini dia cuma bisa bekerja pada substrat amilum aja. Nah, kerjanya dia ini adalah mengubah amilum jadi maltosa. Kalau misalnya si enzim amilase ini ditambahin ke substrat lain, dia nggak akan bisa kerja, oke? Sekarang masuk ke sifat enzim yang kelima, yaitu enzim itu kerjanya dapat dua arah. Maksudnya apa nih, dapat bekerja dua arah? Langsung pakai contoh aja ya, misalnya, dua arah. Misalnya adalah enzim lipase. Enzim lipase ini kan kerjanya menguraikan lipid jadi asam lemak sama gliserol. Nah, tapi si lipase ini juga bisa kerja mensintesis lipid dari asam lemak dan gliserol. Ngerti nggak nih maksudnya? Jadi lipid diuraiin jadi asam lemak sama gliserol tuh butuh lipase. Nah, kalau asam lemak sama gliserol mau disintesis jadi lipid, dia butuh lipase juga, oke? Sekarang yang terakhir, sifat dari enzim adalah enzim itu dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah suhu. Contohnya enzim katalase, dia ini kerjanya cuma pada suhu tertentu aja, yaitu pada suhu 36 sampai 37 derajat Celcius. Terus yang kedua adalah pH. Misalnya adalah pepsin. Nah, enzim pepsin ini cuma kerja pada suasana pH asam. Terus yang ketiga yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi substrat. Nah, kalau yang ini semakin besar konsentrasi substratnya, maka kerja enzim itu akan semakin cepat. Oke. Dan yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor ini definisinya adalah faktor penghambat kerja enzim. Jadi kalau inhibitornya makin banyak, kerja enzim semakin lambat dong. Ngerti kan? Nah, kayak gitu. Jadi tambahan sifat enzim dari yang kemarin itu adalah yang pertama dia bersifat spesifik, terus dia bekerja dua arah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pH, konsentrasi substrat, dan inhibitor. Nah, sekarang kita bakal ngelanjutin ngebahas tentang cara kerja enzim. Jadi cara kerja enzim itu sebenarnya ada beberapa metode. Yang pertama nih namanya adalah metode lock and key. Untuk yang metode lock and key ini gambarannya kayak gini. Misalnya ini adalah enzim. Struktur dari si enzimnya. Nah, ini adalah struktur dari substratnya. Masih ingat kan di sifat-sifat enzim, kalau enzim itu bekerjanya adalah secara spesifik. Jadi, enzim yang ini dia cuma bisa bekerja untuk substrat yang ini aja. Bagian yang ini disebut dengan sisi aktif pada enzim. Nah, terus udah kayak gitu gimana? Udah kayak gitu, dia bakalan bereaksi jadi kayak gini. Si substratnya ini akan bereaksi dengan enzim. Nah, terus setelah si enzim ini bereaksi dengan substrat, nanti nggak kayak gitu lagi, beda lagi. Ntar jadinya adalah kayak gini. Struktur si enzimnya itu bakal tetap sama. Lihat nih, ini, sama ini. Dia tetap sama nih strukturnya.
Ceritanya sama nih ya, pokoknya bentuknya sama nih, yang ini sama yang ini. Tapi yang substratnya, yang tadinya kayak gini, dia jadi kayak gini. Kenapa? Ini artinya telah dihasilkan produk dari reaksi ini. Jadi dalam suatu reaksi, struktur enzim itu bakalan tetap, sementara substrat akan berubah menjadi produk. Oke? Terus metode yang kedua namanya adalah metode induksi. Untuk yang metode induksi ini, si struktur enzim itu fleksibel. Artinya apa? Artinya sisi aktif dari enzim ini menyesuaikan diri dengan bentuk substratnya. Oke? Nah, pas ngebahas tentang sifat-sifat dari enzim, pernah disebutin dikit tentang yang namanya inhibitor. Inhibitor ini kerjanya adalah menghambat kerja dari si enzim. Inhibitor itu tipenya ada dua. Ada yang sifatnya kompetitif, ada juga yang sifatnya non-kompetitif. Dari namanya udah bisa ketahuan nih sebenarnya. Kalau yang sifatnya kompetitif, dia ini berkompetisi atau bersaing dengan si substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Misalnya enzim bentuknya adalah kayak gini. Terus ini adalah substrat. Nah, si inhibitornya itu bentuknya biasanya kayak gini. Jadi dia ini bakal bersaing, si inhibitor ini bakal bersaing sama si substrat buat menempati bagian yang ini. Yang bagian yang ini yang disebut dengan sisi aktif dari enzim. Nah, biasanya karena si struktur dari inhibitornya ini mirip dengan struktur dari substrat dan bisa menempati sisi aktif dari enzim, ketika si inhibitor menempel pada enzim, dia ini nggak akan merusak struktur dari enzim. Jadi enzim bisa tetap bekerja, cuman dia terhambatnya karena si substrat harus bersaing kan sama si inhibitornya. Kalau yang non kompetitif, dia ini si inhibitor ini nempel bukan di sisi aktifnya, tapi nempel di sisi lain dari enzim. Misalnya ini enzim, dia nempel bukan di bagian ininya, bukan, tapi di bagian yang ini. Nah, ketika si inhibitor itu nempel di bagian lain dari sisi aktif dari enzim, justru yang kayak gitu tuh si aktivitas inhibitor yang kayak gitu yang bisa merusak struktur dari enzim sehingga si enzim tidak bekerja lagi. Oke, ngerti kan? Bedanya antara yang inhibitor kompetitif sama yang non kompetitif.